Nah, persyaratannya, Bapak Ibu, Bapak, saya punya anak ini yang belum punya KTP dan memang anak usia ini masih di bawah 17 tahun. Apa sih syaratnya, Pak, yang harus kami persiapkan, yang harus kami sampaikan kepada Dinas Dukcapil atau unit layanan Adminduk yang ada di wilayah domisili Bapak Ibu? Ya, mungkin misalnya ada yang daerah-daerah tertentu yang sudah punya unit layanan di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan ya. Untuk supaya anak saya itu mendapatkan kartu identitas anak itu tadi, yaitu fotokopi kutipan akta kelahiran, ya. Nah, kalau sudah ada, kalau belum ada ya diurus akta kelahirannya sekaligus mungkin dengan permohonan layanan terintegrasi yang disampaikan di awal dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, ya. Karena tadi yang diminta itu adalah fotokopinya, ya supaya ada bahan verifikasi dan validasi yang kuat dari teman-teman aparatur pemberi layanan di instansi pelaksana atau di Dinas Dukcapil, maka ditunjukkan juga akta kelahiran aslinya, kartu keluarga asli orang tua atau dan wali, kemudian KTP elektronik asli kedua orang tuanya, lalu pada Permendagri nomor 2 tahun 2016 itu di pasal 3 ayat 2 disebutkan untuk anak usia 0 sampai 5 tahun kurang dari 1 hari, foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk anak yang berusia 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari, ya. Ya, caranya gimana? Tata caranya, penduduk ketika bermohon untuk menerbitkan dokumen apapun ya, bukan hanya KIA ini misalnya, maka setiap pemohon itu harus mengisi formulir. Nah, di tataran teman-teman di instansi pelaksana di Dinas Dukcapil ada dasar hukumnya yaitu Permendagri 109 ya. Kemudian sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tadi, penduduk ini harus mengisi F102. Tidak perlu menyerahkan kartu keluarga yang asli dan KTP orang tuanya karena sudah mengisi, kalau dia sudah mengisi formulir F102 ya. Kemudian melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan menerbitkan kartu dinas, kemudian menerbitkan kartu dinas baru. Dan bagi yang bermohon dengan pelayanan daring atau online, persyaratan yang di-scan itu ya, tadi di atas kalau dia berkasnya itu hard copy yang diberikan, maka cukup dengan memberikan fotokopi dan menunjukkan kutipan aslinya. Tetapi kalau pelayanannya itu melalui layanan online atau daring, karena di beberapa daerah teman-teman kami Dinas Dukcapil itu sudah punya platform aplikasi layanan online, maka persyaratan yang di-scan itu harus yang aslinya, ya, yang diunggah itu harus yang aslinya di-scan, kemudian diunggah ke dalam aplikasi fitur layanan yang dimohonkan itu harus yang aslinya. Oke, untuk orang asing gimana? Relatif sama, cuman karena ini bagi orang asing ya, fotokopi paspor dan izin tinggalnya tadi ya, kemudian kartu keluarga asli orang tua atau walinya dan KTP elektronik asli kedua orang tuanya atau walinya, di mana pada pasal 8 ayat 1 Permendagri nomor 2 tahun 2016 ini untuk anak usia 0 sampai 5 tahun kurang dari 1 hari mengatur tentang persyaratan penerbitan kartu identitas anak bagi orang asing ya. Juga foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk anak yang berusia 5 sampai 17 tahun kurang dari 1 hari ya. Ini dibunyikan dan pada pasal 8 Permendagri nomor 2 tahun 2016 tadi ya, tentang kartu identitas anak. Lalu caranya gimana? Ya, tetap setiap ada permohonan harus diisi formulir permohonannya ya, supaya teman-teman di Dinas Dukcapil juga tidak misalnya menerbitkan dokumen atau kartu identitas ini tanpa permohonan. Nanti kalau di kemudian hari, mudah-mudahan tidak ada misalnya gugatan atau kemudian terjadi kasus komplain dari pihak tertentu atau gugatan hukum bahkan, maka antara si pemohon dengan si Dinas Dukcapil bisa saling klaim dan mengklarifikasi bahwa kita melakukan proses penerbitan dokumen ini karena adanya permohonan, dan permohonan ini harus mempedomani acuan kita pada regulasi yang sudah kita atur ya. Yaitu ada formulir isian untuk setiap layanan Adminduk itu, ada namanya Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam layanan administrasi pendidikan. Pemohon tidak perlu menyerahkan kartu keluarga dan KTP orang tuanya karena sudah mengisi, kalau dia sudah mengisi F102-nya. Karena nanti di F102 itu disebutkan nomor induk kependudukan orang tuanya dan seterusnya ya. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi izin tinggal tetap yang dimohonkan. Kemudian prosedur lanjutannya sudah terpenuhi semua syarat itu tadi, dan kemudian menerbitkan kartu identitas anak
baru ya bagi orang asingnya tadi, dan untuk layanan non daring sama, yang di scan itu harus yang aslinya ya. Dia penelitian KIA ini dilakukan melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau di UPT. Di beberapa daerah itu ada yang sudah punya unit pelayanan teknis atau UPTD bahkan, dan unit-unit layanan, misalnya seperti di kota-kota besar ada yang unit layanannya udah satuan pelayanan membaur di kantor pemerintahan wilayah terendah ya, di kecamatan atau di kelurahan. Next. Manfaatnya banyak. Di awal tadi Bapak Direktur sudah memaparkan beberapa daerah, beberapa kota, contoh seperti Surakarta itu, mereka sudah membangun Dinas Dukcapilnya, ya memang perlu membangun ekosistem pemerintahan yang harus sinergis dan bekerja sama, memanfaatkan dokumen kependudukan ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya tadi di awal Pak Direktur mencontohkan kota Surakarta, ya Dinas Dukcapilnya itu membangun perjanjian kerjasama juga dengan beberapa merchandise yang memasarkan atau menjual produk-produk kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga, ya dengan menuangkan di dalam perjanjian kerjasamanya sebagai pihak-pihak yang bersepakat ya dalam MOU perjanjian kerjasamanya, bahwa ketika ada penduduk dari kabupaten atau kota tersebut yang mempunyai kartu identitas anak melakukan pembelanjaan produk di merchandise tersebut, maka setiap pemilik kartu identitas anak ini tadi mendapatkan diskon dari merchandise ya. Jadi kayak di kota Surakarta itu, saya nggak tahu nih kalau di sini ada Dinas Dukcapil kota Surakarta atau di Solo, itu mereka kalau nggak salah sudah lebih dari 87 merchandise mereka bangun perjanjian kerjasama. Setiap anak atau penduduk atau orang tuanya datang membawa berbelanja ya ke produk dari merchandise tersebut, misalnya buku, bahkan toko sepeda, toko alat olahraga, toko pakaian seragam, ya, kemudian toko food court misalnya di beberapa waralaba atau franchise tertentu, ya, mereka ketika belanja setiap item produk itu, dari setiap item produk itu kalau dia menunjukkan kartu identitas anak dengan akses NIK yang dilakukan oleh si pihak merchandise itu ke dalam sistemnya, maka setiap item itu mendapatkan diskon. Bahkan ada daerah yang kemudian menindaklanjuti ini ke lembaga keuangan, bahwa setiap diskon itu tadi anak-anak pemilik KIA semuanya dibukakan buku rekening bank, ya. Tetapi yang tadinya setiap item ini belanjakan hanya sekedar diskon, ya, potongan harga. Begitu mereka mempunyai nomor misalnya buku akun rekening bank, nah ini dikoneksi juga ke pihak perbankan dengan merchandise itu tadi. Ketika ada item pembelanjaan yang dilakukan oleh si pemilik KIA atau orang tuanya ini, maka diskonnya tadi serta-merta masuk menjadi saldo pada akun rekeningnya tadi. Tetapi disepakati tidak bisa diambil sampai anak ini berusia 17 tahun. Nah, saatnya anak-anak ini sudah usia dewasa, pemilik KIA ini, mereka tidak ada lagi alasan untuk tidak punya dana untuk meningkatkan strata pendidikan ke perguruan tinggi karena ketiadaan dana. Karena tadi setiap kali dia belanja, uang-uangnya tadi itu sudah mengakumulasi dalam saldo rekeningnya. Nah, kira-kira inspirasi dan prakasa seperti ini sudah ada dilakukan di beberapa daerah dengan memanfaatkan kartu identitas anak ini tadi. Next. Nah contoh nih, nah, yang sudah betul-betul menggunakan kartu identitas anak ini dalam memanfaatkan atau kerjasama pemanfaatannya, ya. Sampai di item momen ini kami mendapat catatan bahwa ada 32 daerah, di mana ada 10 di kabupaten kota di Sumatera, ya, dari beberapa provinsi di Sumatera. Kemudian sudah ada 17 kabupaten atau kota di Jawa dan Bali, ya, 4 kabupaten kota di Kalimantan, ya, masalah saya termasuk diantaranya di Kalimantan Timur, Balikpapan, dan 1 kabupaten di Sulawesi, ya. Kerjasama untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan penerbitan KIA dilakukan dengan lembaga-lembaga seperti sekolah-sekolah, ya, misalnya pendidikan anak usia dini, TK, SD, ya, SLTP, ya, utara, ya, kemudian layanan kesehatan seperti rumah sakit,
Misalnya setiap ada anak yang baru lahir, perjanjian kerjasama dengan pihak rumah sakit ini yang juga diberikan akses setelah mendapat izin prinsip dari kita, dari Dukcapil ya. Kemudian klinik bersalin, puskesmas, bidan. Jadi ketika ada anak lahir misalnya yang baru lahir, di unit-unit layanan ini, layanan kesehatan ini, itu segera diberikan formulir juga untuk diisi dan mereka langsung secara online, bahkan mungkin melalui aplikasi yang dibangun oleh daerah tersebut ya, kita berikan akses juga untuk mereka langsung entry ya, data balikan dari data-data yang dilaporkan oleh layanan kesehatan ini tentang perubahan elemen data pada kartu keluarga yang anaknya ada anaknya lahir, jadi ada perubahan kartu keluarga dengan pertambahan anggota keluarga ya. Contoh lain di beberapa daerah ya kerjasama kita dengan OPD, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial ya, kemudian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, LSM seperti organisasi itu lembaga masyarakat seperti Lapas Anak ya, PKK ya, dan berbagai lembaga lainnya. Ada 73 daerah yang terjadi kerjasama dengan mitra pemanfaatan ya, 10 kabupaten kota di Sumatera, 1 provinsi dan 37 kabupaten kota di Jawa, 8 di Bali, Nusa Tenggara. Ini ada banyak nih, saya nggak usah sebutkan satu persatu ya. Kemudian termasuk juga kerjasama pemanfaatan KIA dengan BPJS, kemudian dokumen keimigrasian, toko buku, alat tulis, nah itu di berbagai daerah yang sudah memanfaatkan ini ya ke berbagai lembaga, baik itu lembaga swasta maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang memanfaatkan eksistensi dan keberadaan dokumen kependudukan termasuk kartu identitas, yaitu KIA ini ya, untuk anak-anak kita yang berusia di bawah 17 tahun. Next, Mbak.